Selamat datang di podcast kami, podcast yang akan membahas berbagai macam hal yang mungkin ingin Anda tanyakan. Saya host Anda, Ayu Diagati. Kali ini kita akan membahas demokrasi pemilihan umum. Saya sangat antusias untuk berbicara mengenai demokrasi, apalagi yang konteksnya dalam pemilihan umum. Minggu ini kita kedatangan tamu hebat yang akan berbicara mengenai demokrasi dalam pemilihan umum. Yang pertama ada Ibu Titian. Ibu Titian merupakan Ibu Kepala Desa yang baru saja terpilih dan dilantik. Kemudian ada Mbak Yuli yang merupakan salah satu panitia dalam pemilihan umum. Terima kasih telah bergabung di podcast saya, Ibu Titian dan Mbak Yuli. Ya, kami sangat senang sekali dapat bergabung dengan podcast Anda kali ini. Kami sangat tidak sabar untuk bisa membahas mengenai demokrasi dalam pemilihan. Oke, kali ini kita mulai tanya-tanya dulu ya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Pertama, untuk Bu Titian, apa alasan Anda untuk mengajukan diri sebagai kepala desa? Alasan saya mengajukan diri sebagai kepala desa itu karena saya tuh ingin mengembangkan dan memajukan desa kelahiran saya menjadi lebih baik lagi. Tapi bukan berarti pemerintah sebelumnya tidak baik ya. Tapi karena saya tuh ingin memberikan kebijakan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi begitu. Jadi Anda ingin lebih memajukan desa Anda menjadi lebih baik daripada kepala desa yang sebelumnya. Iya, itulah tujuan dan alasan saya. Nah, sekarang pertanyaan buat Mbak Yuli nih. Aku mau tahu deh, apa sih tugas Mbak Yuli dalam pemilihan kepala desa kemarin? Saya kemarin itu bertugas merekap data. Jadi saya di sana itu mengumpulkan data dari hasil pengambilan suara dan menyusun data tersebut untuk kemudian dikirim ke kecamatan. Oh, jadi Mbak Yuli yang bertugas untuk merekap data di kecamatan. Ya. Menurut kalian berdua, bagaimana sih cara kalian dalam partisipasi masyarakat pemilihan umum? Menurut saya itu yang pertama kita lakukan adalah dengan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk memahami tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam berdemokrasi. Nah, caranya itu yang pertama itu kita bisa lakukan penyuluhan, sosialisasi dan kampanye yang efektif mengenai pentingnya untuk mengikuti demokrasi dan dengan bahasa yang mudah dipahami dan menarik bagi masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Cara lainnya menurut saya adalah mempermudahkan akses pemilihan umum dan mempermudah proses pendaftaran dan juga menyediakan fasilitas yang memadai. Jadi menurut Anda berdua, dengan jawaban Anda tadi mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum? Ya, menurut saya dengan langkah-langkah tadi bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Betul, menurut saya itu karena apa? Karena masyarakat itu harus mengikuti pemilihan umum. Karena itu merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa memilih pemimpin yang mereka percayai, yang mereka yakini bahwa pemimpin tersebut dapat mewakili aspirasi mereka. Sehingga hal tersebut menjadi bukti berjalannya demokrasi dalam desa tersebut. Jadi gitu tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sebagai bentuk dari demokrasi. Ya, Nah, kayaknya pertanyaan yang sudah kita bahas sudah terjawab semua nih. Kita berpisah. Terima kasih kepada Ibu Titian dan Mbak Yuli sudah memberi waktunya dan wawasan yang sangat berharga. Terima kasih para penonton yang sudah setia menonton dan mendengarkan podcast saya. Diharapkan kita semua dan para penonton untuk terus mengikuti perkembangan politik dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.